Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laywi Salma Latifah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah Institut Tazkiyah. Kali ini saya akan memaparkan usaha saya, yaitu Layli Frozen Food atau bisa disingkat dengan LAF. Selanjutnya ada profil usaha. LAF merupakan kepanjangan dari Layli Frozen Food. Saya memulai usaha ini karena termotivasi melihat keadaan seperti saat ini, atau bisa disebut dengan keadaan di mana masa pandemi COVID-19. Itu keadaan di mana semua orang mengerjakan sesuatu hal, mungkin semua hal itu dari rumah. Dengan adanya LAF ini, saya akan memuaskan konsumen untuk menemani mereka walaupun dari rumah aja. LAF akan menjadi makanan alternatif anak-anak, bukan hanya anak-anak tetapi juga remaja dan orang dewasa. Cuman kenapa anak-anak? Karena anak-anak ini emang yang suka banget cemilan, bukan suka makan terus. Nah, tetapi ibunya ini sibuk kerja, walaupun di rumah aja, tapi kan ibunya ini juga sibuk kerja gitu. Yang bisa dibilang, yang sering kita bilang itu work from home. Nah, jadi untuk memudahkan si ibu ini dalam menyediakan snack atau cemilan yang enak, LAF itu cocok untuk menjadi makanan sehari-hari yang ringan dan juga sehat, karena bahan-bahannya dijamin akan kebersihan dan kehalalannya. LAF menyediakan 2 jenis makanan rumahan yang kekinian, yaitu Risoles Mayo dan Brulebu. Saya memilih usaha frozen food agar kualitasnya tetap terjaga dan juga lebih awet 2-3 bulan walaupun dibuat tanpa bahan pengawet. Dan saya mempunyai tagline, langsung goreng, nikmat pokoknya. Selanjutnya, saya akan memaparkan poin-poin yang akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Yang pertama ada budget assumption, yang kedua ada sales budget, yang ketiga ada production budget, yang keempat the direct materials budget, yang kelima the direct labor budget, yang keenam the factory overhead budget, ketujuh ending finished good inventory budget, 8 selling and administrative expense budget, dan yang terakhir budget income statement. Yang pertama ada budget assumption. Yang pertama ini ada budget assumption dari Risoles Mayo. Dan budget assumption ini terdiri dari sales budget. Sales budget ini juga terdiri atas budgeting sales in cash dan selling price per cash. Saya akan menjual Risoles Mayo one cash itu sebesar 20.000. Budgeting sell in cash
pada kuartal pertama berjumlah 922 unit. Ya, kuartal kedua berjumlah 1289 unit, kuartal ketiga berjumlah 1289 unit. Dan yang kuartal keempat berjumlah 1500 unit. Selanjutnya ada direct materials budget, terdiri atas portion of product per case dan cost per portion. Portion of product per case berjumlah 10. Kenapa 10? Karena raw materials yang saya pakai di Risoles Mayo berjumlah 10 buah. Selanjutnya ada cost per portion, itu berjumlah 860. Selanjutnya ada direct labor budget, terdiri atas direct labor portion required per case dan direct labor cost per hour. Direct labor portion required per case berjumlah 1. Mengapa 1? Karena saya akan menggunakan 1 karyawan saja untuk Risoles Mayo. Dan direct labor cost per hour-nya berjumlah 2.000. Selanjutnya ada manufacturing overhead budget, terdiri atas variable manufacturing overhead per direct labor hour, fixed manufacturing overhead per quarter, dan depreciation per quarter. Saya mengasumsikan variable manufacturing overhead per direct labor hour sebesar 187, fixed manufacturing overhead per quarter 1.870.000, dan depreciation per quarter sejumlah 60.000. Selanjutnya ada selling and administrative expense per case, terdiri atas variable selling and administrative expense per case berjumlah 378. Yang terakhir ada fixed selling and administrative expense per quarter, terdiri atas depreciation sebesar 80.000. Selanjutnya ada budgeting assumption untuk Brulebung. Ada sales budget yang terdiri atas budgeting sales in cash dan selling price per case, di mana saya menjual Brulebung dalam 1 bungkus atau 1 portion ini seharga 22.000 dengan jumlah unit per kuarternya sama dengan Risoles Mayo. Selanjutnya direct material budget, terdiri atas portion of product per case dan cost per portion. Portion of product per case 11. Mengapa 11? Karena saya menggunakan 11 bahan untuk membuat Brulebung. Cost per portion sejumlah 850. Selanjutnya direct labor budget, terdiri atas direct labor portion required per case dan direct labor per hour. Direct labor portion required per case itu 1. Karena sama seperti dengan Risoles Mayo, saya hanya menggunakan 1 karyawan untuk Brulebung. Direct labor cost per hour sejumlah 2.000. Selanjutnya manufacturing overhead budget, terdiri atas variable manufacturing overhead per direct labor hour. Saya asumsikan 215, fixed manufacturing overhead per quarter yang saya juga asumsikan sebesar 2.210.000,
dan depreciation per quarter 60.000. Selanjutnya, selling and administrative expense per case. Terdiri atas variable selling and administrative expense per case sejumlah 286. Yang terakhir ada fixed selling and administrative expense per quarter. Terdiri atas depreciation sejumlah 80.000. Yang kedua ada sales budget. Sales budget untuk Resource Mayo dan Brulebum sebenarnya sama, hampir sama. Cuma yang membedakan ini hanya di selling price per unitnya, karena yang tadi saya sudah bilang bahwa kalau Resource Mayo itu saya jual dengan harga 20.000 dan Brulebum saya jual dengan 22.000. Sisanya semua sama. Oke, lanjut. Yang ketiga, production budget. Production budget itu terdiri atas budget unit sale at desired unit of any finished good inventory, total needs less units of beginning finished goods inventory, dan required production in unit. Budget unit sales seperti sebelumnya. Di kuartal pertama, Resource Mayo maupun Brulebum itu sama. Di kuartal pertama ada 922, kuartal kedua 1289, kuartal ketiga 1289, dan kuartal keempat 1500. Dan per year-nya ada 5.000 unit yang akan diproduksi. A desired units of ending finished good inventory. Untuk Resource Mayo, kuartal pertama bertambah 15 unit, kuartal kedua bertambah 13, kuartal ketiga 8, kuartal keempat 5, dan per year-nya itu 0. Jadi kita habiskan di akhir. Di production budget ini yang membedakan itu dari at desired dan last unit. Nah, kalau untuk Brulebum, at desired units of ending finished goods inventory itu kuartal pertama 17, kuartal kedua 14, kuartal ketiga 10, kuartal keempat 7, dan year 0. Untuk last units of beginning finished good inventory, untuk Resource Mayo, kuartal pertama 17, kuartal kedua 15, kuartal ketiga 13, kuartal keempat 8, dan year 0. Selanjutnya, last units of beginning finished good inventory untuk Brulebum, kuartal pertama 20, kuartal kedua 17, kuartal ketiga 14, kuartal keempat 10, dan year 0. Okay. Yang keempat ada direct materials budget. Direct materials budget terdiri atas required production in cash, units of raw materials needed per case, unit of raw materials needed to meet production, at desired units of ending raw materials inventory. Juga ada total units of raw materials needed
less units of beginning raw materials inventory, units of raw material to be purchased, cost of raw material per portion, and then cost of raw materials to be purchased. Kuartal pertama, untuk resource Mayo required production in cash yang jumlah 920, kuartal kedua 1287, kuartal ketiga 1284, kuartal keempat 1497, yearnya 498. Nah, ini diambil dari slide sebelumnya, yaitu production budget. Nah, karena di slide sebelumnya tadi ada pengurangan atau unit sisa dari produk ini, maka di direct materials budget yang required production in cash ini mereka berkurang sesuai sisa yang di slide sebelumnya. Begitupun dengan Blue Label sama, dia mengalami pengurangan produk. Yang kelima ada direct labor budget. Itu terdiri atas required production in cash, direct labor proportion, total direct labor portion needed, direct labor cost per portion, total direct labor cost, dan 1 bulan. Untuk perhitungan direct labor ini, itu tertulis 1 semua karena memang saya hanya menggunakan 1 karyawan per produk. Jadi totalnya itu total direct labor portion needed didapatkan dari required production in cash dikali dengan direct labor proportion. Kuartal pertama berjumlah 920, kuartal kedua berjumlah 1287, kuartal ketiga berjumlah 1284, kuartal keempat berjumlah 1497, dan yearnya berjumlah 5000. Selanjutnya ada direct labor cost per portion, itu 2000, diambil dari budgeting assumption. Total direct labor cost dan 1 bulan. Yang keenam ada factory overhead budget. Terdiri atas budget direct labor portion, variable manufacturing overhead rate, variable manufacturing overhead, fixed manufacturing overhead, total manufacturing overhead, less depreciation, cash disbursement of manufacturing overhead. Dan juga ada total manufacturing overhead budget direct labor portion, predetermined overhead rate for the year. Begitu juga Blue Label. Ada budget direct labor portion, variable manufacturing overhead rate, variable manufacturing overhead, fixed manufacturing overhead, total manufacturing overhead, less depreciation, cash disbursement for manufacturing overhead, total manufacturing overhead, budget
direct labor portion, dan predetermined overhead rate for the year. Yang 7 ada ending finished good inventory budget. Terdiri atas production cost per case, direct materials, direct labor, manufacturing overhead, unit product, dan unit product cost. Direct materials kuantitinya 10, yang tadi saya jelaskan 10 bahan baku yang saya gunakan di Risoles Mayo. Berbeda dengan Brulebum, saya menggunakan 11 bahan baku. Seperti itu. Hitungannya unit product cost year Risoles Mayo berjumlah 11.062 dan unit product cost Brulebum per year 12.008. Yang selanjutnya yang ke-8, the Sellings and Administrative Expense Budget. Terdiri atas budget unit sales, variable selling and administrative expense per case, variable sellings and administrative expense. Nah, ini beban administrasi. Untuk angka-angka ini saya ambil dari budgeting assumption sebelumnya. Selanjutnya ada fixed sellings and administrative expense, itu terdiri dari depreciation, total fixed sellings and administrative expense, total sellings and administrative expense, less depreciation, dan cash disbursement for selling and administration expense. Bisa dilihat total sellings and administration expense itu jumlah 80.000 setiap kuarternya, dan total sellings and administrative expense setiap kuarternya berbeda. Jumlahnya kuartal pertama berjumlah Rp428.816, kuartal kedua Rp567.242, kuartal ketiga Rp567.242, kuartal keempat berjumlah Rp647.000, dan per year-nya mendapatkan Rp2.210.000. Oke. Ini tadi sama dengan penjelasan sebelumnya. Nah, yang ke-8 ada ini selanjutnya, ini slide terakhir, ke-9, ada budget income statement. Budget income statement terdiri atas sales, deduct cost of goods sold, gross margin, deduct sellings and administrative cost, dan net income. Untuk sales kuartal pertama berjumlah 18.440.000, kuartal kedua berjumlah 25.780.000, kuartal ketiga berjumlah 25.780.000, kuartal keempat berjumlah 30 juta. Itu untuk Risoles Mayo. Dan untuk Brulebum, sales kuartal pertama berjumlah 20.284.000, kuartal kedua berjumlah 28.358.000, kuartal ketiga 28.358.000, kuartal keempat 33 juta.
Jadi bisa dilihat dari sini bahwa penjualannya lebih tinggi di Brulebum. Gross margin yang kita dapatkan untuk Risoles Mayo kuartal pertama berjumlah 10.621.700.000 rupiah. Kuartal 2 14.842.200 rupiah. Kuartal 3 14.870.250 rupiah. Kuartal keempat 17.278.050 rupiah. Untuk Brulebum gross margin kuartal pertama berjumlah 11.693.900 rupiah. Kuartal kedua berjumlah 16.336.450 rupiah. Kuartal ketiga berjumlah 16.346.650 rupiah. Kuartal 4 berjumlah 19.5.600 rupiah. Hasil net income yang kita dapatkan, yang saya dapatkan untuk Risoles Mayo kuartal pertama berjumlah 10.273.184 rupiah. Kuartal kedua berjumlah 14.354.958 rupiah. Kuartal ketiga berjumlah 14.383.000 rupiah. Kuartal keempat berjumlah 16.711.050 rupiah. Dan untuk net income dari Brulebum kuartal pertama berjumlah 11.430.208 rupiah. Kuartal kedua berjumlah 15.967.796 rupiah. Kuartal ketiga berjumlah 15.997.996 rupiah. Kuartal keempat berjumlah 18.576.600 rupiah. Baik. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.